Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kulumam. Saya dari PJK Rovering C dengan NIM 240611164256. Di sini saya akan melakukan analisis tentang tim Prancis yang berlaga di Thomas Cup tahun 2026 ini yang diselenggarakan di Hoornes, Denmark pada tanggal 24 April sampai 3 Mei tahun 2026. Yang dimana tim Prancis ini berjalan sebagai tim underdog ya, yang tidak disangka-sangka bisa sampai di final melawan tim Cina yang sudah diunggulkan. Dengan ini tim Cina sudah mempunyai 13 gelar dan tak disangka-sangka teman-teman, Indonesia punya 14 gelar. Wow, tepuk tangan dulu untuk tim Indonesia. Dan mungkin kita ke materi, kita akan membahas tim Prancis yang dimana Eropa itu sama sekali tidak diunggulkan di Thomas Cup ini dari tahun ke tahun, dan nyaris tak pernah masuk hitungan bahwa mereka itu akan masuk di final. Dan mungkin kita akan membahas pertama yaitu performa dari tim Prancis terlebih dahulu. Baik, performa dari tim Prancis tahun 2026 di Thomas Cup ini, mereka bergabung di grup D bersama Thailand, Indonesia, serta Aljazair. Di mana di pertandingan pertama melawan Aljazair, mereka itu tim Prancis menang dengan selisih sangat bagus, yaitu 5-0 menghajar Aljazair tanpa ampun. Yang kedua, pertandingan kedua yaitu melawan Thailand. Sayang sekali di pertandingan ini tim Prancis harus mengakui keunggulan dari tim Thailand dengan skor 1-4. Serta di tahun ini Indonesia kemungkinan agak menurun ya tim bola tangkisnya, sehingga Christy Popov dan Jonathan Christie itu dimenangkan oleh Christian Popov dan tim Prancis menang dengan skor 4-1. Setelah itu mereka lolos sebagai runner-up grup melawan mungkin setelah mereka lolos sebagai runner-up grup, tim Prancis berhadapan dengan Jepang di perempat final dan mereka menang dengan 3-0, serta melaju ke semifinal lagi. Mereka melawan India dan tak disangka-sangka mereka menang dengan skor 3-0. India tampaknya di pemain-pemain yang diunggulkan banyak yang cedera, makanya bisa kalah sampai 3-0 di sini. Namun sayang sekali teman-teman, yang dilihat seperti di bendera ini, di finalnya tim Prancis harus mengakui keunggulan dari tim Cina dengan skor 1-3. Pertandingan berlangsung hampir 4,5 jam keseluruhan ya. Di final Alex Lainer sempat menyamakan kedudukan dengan 1-1 dengan mengalahkan Li Xiaofeng dengan 21-13 serta 21-10. Tapi Cina terlalu tangguh di rubber berikutnya dan Prancis harus mengakui kekalahan di final tahun ini. Terus kenapa sih tim Prancis tahun ini kok bisa sampai melaju ke final, Mas? Mungkin analisis kotor saya atau analisis awam saya, tim Prancis sekarang itu diperkuat oleh pemain-pemain intinya ya, seperti Christian Popov yang sekarang itu ranking 4 dunia kalau nggak salah, bermain dengan gaya kiri yang agresif dan sering membingungkan lawan lah dari lob-nya dan servisnya. Serta Alex Lainer tampil sebagai kejutan besar di tahun ini, dan tentunya dari kakak adik Thomas Junior Popov menjadi pelengkap yang konsisten untuk tim Prancis tahun ini. Terus analisis yang kedua dari saya itu, terus kenapa kok mereka, yang kedua analisis saya itu adalah strategi yang cerdas ya dari tim Prancis. Mereka tuh sering memainkan tempo yang tinggi, nggak membiarkan lawannya itu memain slow tempo atau mengulur tempo-tempo seperti melawan tim Indonesia dan India. Mereka itu sering bermain rally. Cuma pinternya di Prancis ini, mereka mempercepatkan tempo supaya tim lawan itu cepat kelelahan dan bisa mengambil poin penuh untuk di babak berikutnya gitu teman-teman. Yang ketiga adalah mungkin dari mental juara ya, udah terbentuk dari mereka datang sebagai juara Eropa tentunya di tahun 2026 ini dengan kepercayaan diri penuh, bukan sekedar berharap lolos, bukan sekedar aku pelengkap saja untuk mewakili Eropa, cuma mereka ada harapan tinggi untuk mewakili Eropa sendiri. Tapi juga aku lihat di beberapa pertandingan tim Prancis ini masih ada banyak faktor-faktor kesalahan ya, tentunya di faktor ganda mereka itu masih belum kuat teman-teman. Mereka kuatnya di
hanya di tim Prancis ini hanya kuat di single, cuma untuk di double putranya atau double putrinya mereka itu masih kalah dengan standar-standar yang ada di Asia. Dan tentunya ini menjadi titik lemah dari Prancis yang bisa dimanfaatkan tim Cina di partai final, di mana mereka tim Cina itu sangat memanfaatkan kelengahan dari tim Prancis ini, di mana ganda mereka kurang stabil untuk melakukan pertandingan, bisa merebut poin-poin dari tim lawan kayak gitu. Mungkin untuk saran atau kritik kedepannya bagi tim Prancis dari saya sendiri adalah yang pertama tentunya memperbaiki kesalahan tadi di sektor ganda putra. Mereka harus memprioritaskan utama untuk mencari bibit-bibit unggul dari tim Prancis agar ganda putranya ini lebih bagus. Dan singlenya juga kan udah bagus sekarang, cuma harus diperkuat juga dari ganda-ganda putranya biar seimbang lah. Dan yang kedua, biar nggak hanya 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali tim Prancis ini sebagai kompetitor juara, dan mereka juga harus mempersiapkan kayak regenerasi dari pemain-pemain dari muda, pembinaan mereka udah harus dikejar dari mulai sekarang. Terus trio Popov bersaudara atau Linar tidak bisa bermain selamanya tentunya teman-teman, jadi harus ada regenerasi ulang dari pemain-pemain Prancis atau anak-anak muda Prancis yang di sana yang suka bermain badminton, supaya melanjutkan tradisi dari tim Prancis untuk bisa juara untuk di Thomas Cup berikutnya. Mungkin sedikit penutup dari saya, yaitu tim Prancis tahun ini itu bukan hanya menunjukkan progres saja, tapi mereka itu melakukan lompatan besar atau lompatan yang begitu di luar nalar para analisis atau penikmat pecinta badminton di dunia. Mereka itu mengubah peta kekuatan bulu tangkis di dunia, yang dimana sekarang itu dipegang tim-tim Asia, cuma sekarang ada sedikit harapan dari tim Prancis. Saya harap di Thomas Cup 2028 di Jakarta nantinya tim Prancis bisa banyak berbicara dan kita bisa lihat kekuatan baru dari tim Prancis. Mungkin sekian analisis awam dari saya, Muhammad Abdul Muam dari PJKRC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.